Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan masalah bid'ah ini sekarang banyak diperbincangkan. Masalah bid'ah ini tidak hanya satu hadis yang menjelaskan perkara masalah bid'ah. Misalnya, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Tidak hanya hadis itu, tetapi ada banyak, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Jika hanya memahami dari satu hadis misalnya, bisa jadi semua bid'ah itu sesat. Contoh, man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah ila akhirih. Atau hadis lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'in kulla sabtin masyan wa raqiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluh. Ataupun hadis lain, perkataan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadih. Dari banyak hadis, para ahlul hadis itu menyimpulkan tidak semua bid'ah itu sesat kalau kita ikut para ahlinya. Bahkan kalangan yang menyesatkan kaum muslimin, banyak kaum muslimin sendiri tidak bisa tidak membagi bid'ah. Misalnya ada yang namanya bid'ah lugawiyah dan bid'ah syar'iyah. Ini kan esensinya membagi, entah itu disadari atau tidak. Seharusnya jika konsisten kullu bid'ah termasuk bid'ah lugawiyah ya disesatkan. Nyatanya tidak kan. Meskipun pembagian ini jika prakteknya benar tidak masalah. Berdasar dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga yang membagi bid'ah idhofiyah, bid'ah hakikiyah. Jika konsisten kullu bid'ah satu hadis itu misalnya, kullu bid'ah ya semua dibid'ahkan, nyatanya tidak. Dari sini sudah dipahami, bisa dipahami. Contoh, kenapa tidak semua bid'ah itu sesat? Misalnya gini, Nabi Muhammad SAW tidak membaca ta'awud, tidak membaca isti'adzah sebelum sholat. Tapi kita membiasakan membaca ta'awud sebelum sholat, itu bukan bid'ah dolalah. Karena ada dalil umumnya. Jikapun dikatakan bid'ah, bahwa itu bisa dikatakan bid'ah lugawiyah ataupun bid'ah hasanah. Esensinya sama, bid'ah lugawiyah dan bid'ah hasanah ini. Atau misalnya kita one day one juz, membiasakan membaca Al-Quran satu hari satu juz. Ini tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi boleh dilakukan. Karena apa? Karena membaca Al-Quran dari perintah umum. Adapun membiasakan hari-hari tertentu seperti hadis yang telah saya jelaskan tadi, bahkan di syarahnya juga dijelaskan seperti itu. Misalnya saya membiasakan bersedekah setiap hari Rp1.000 dan setiap Jumat Rp10.000. Ini tidak masalah, ini bukan bid'ah dolalah membiasakan seperti ini. Jangan dipahami dengan bersedekah setiap hari 1.000 lalu tidak boleh bersedekah lebih dari 1.000. Tidak seperti itu. Misalnya saya istiqomah bersedekah setiap hari 1.000. Tidak masalah ketika saya hari tertentu punya rezeki harta benda lebih, sehari itu saya bersedekah 5.000, tidak masalah. Karena ini sekedar membiasakan. Yang tidak boleh adalah mewajibkan perkara yang tidak wajib. Misalnya mencari ilmu itu kan setiap hari, setiap waktu, tidak terbatasi waktu. Tapi misalnya kita mengadakan kajian setiap hari, membiasakan setiap hari Ahad misalnya, setiap hari Rabu misalnya, tidak masalah. Karena juga ada dalil lain yang berkaitan dengan masalah ini. Misalnya sahabat Ibnu Mas'ud itu membiasakan memberi mau'idhah setiap hari Kamis. Ditakutkan kalau setiap hari misalnya, ditakutkan kalau tidak berjangka pendengarnya bisa bosan. Bagaimana dengan kaitannya dengan tradisi? Ya kita melihat tradisi itu bertentangan dengan syarak atau tidak. Pada dasarnya tradisi itu yang dicari dalil larangannya, bukan dalil perintahnya. Jika memang ada larangannya, tinggalkan. Jika tidak ada larangannya, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.